Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama lagi-lagi bermajlis di sini, yang tentunya doa-doa yang telah kita panjatkan, harapan-harapan yang telah kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan salawat maulid yang dibaca menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mempercepat ijabahnya, Allah mempercepat pengabulannya, dan mudah-mudahan semua di antara kita yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya kesulitan di antara kita Allah angkat kesulitannya, yang sedang berduka bersedih hati di antara kita Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan yang berlimpah ruah, diberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita ini bergegas. Tapi bergegasnya bukan untuk cari uang, bergegasnya bukan untuk pergi ke satu tempat, tetapi ternyata Allah meminta kita bergegas untuk satu tujuan. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang Allah minta kita bergegas untuk menujunya itu adalah bergegaslah kamu menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di mana tempat, kalau kita dengar ada di situ peluang sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa kita di sana, maka tempat itu adalah menjadi tempat tujuan yang kita harus bergegas mendatanginya. Menjadi tempat tujuan yang kitanya harus cepat-cepat lari ke sana. Menjadi tempat tujuan di mana kita harus menjadikan tempat itu sebagai tempat yang paling kita harap di sana. Kenapa demikian? Karena di balik ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua perintahnya. Wa jannatin arduhas samawat. Katanya orang yang ngejar pengampunan itu juga mengejar surga. Yang mana surganya itu luasnya arduhas samawat wal ard. Berarti kalau dikaliin langit ini ada 7 lapis gitu ya. Bumi ini pun begitu dikaliin, katanya ulama itu dikali lipatin aja. Dan seolah-olah surganya dia itu buat satu orang itu seluas dunia. Dunia doang? Enggak, seluas lapisan langit dan lapisan bumi ini. Saking luasnya. Buat apa? Untuk orang yang memang mau bergegas menuju ampunannya. Kalau dia bergegas menuju ampunannya sama dengan dia mengejar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita baru sadar kenapa kita ini hidup emang disuruh jauh-jauh dari dosa. Karena orang yang punya dosa berarti salah satu sebab dia bisa kehalang masuk surga. Tapi siapa orang yang paling bersih dari surga? Berarti dia adalah orang yang paling layak masuk surga. Ingat di mana Nabi SAW pernah bersabda, kullukum yadkhulunal jannah.
Kalau bicara layak nggak layak, ya, pantas nggak pantas, hakikatnya semua dari kita tuh pantas masuk surga. Tuh kita. Karena Nabi bilangnya apa? Kullukum yadkhulunal jannah. Kalian semua tuh bakalan masuk surga illa man aba. Kecuali dia yang kagak mau aja. Kecuali dia yang enggan. Kecuali dia emang yang terang-terangan menolak surga. Kan sahabat nanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Emang siapa orang yang kira-kiranya itu nolak surga? Jangan surga, kita ditawarin makanan aja nggak nolak. Ditawarin rumah apalagi. Jadi waktu Nabi bilang ada orang nolak surga, bikin sahabat heran dong. Masa ada orang dikasih surga ditolak? Emang siapa tuh orang-orang yang nolak surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi simpel aja, tolak ukurnya itu dari sisi ketaatan kita sama perintahnya Allah dan Rasul. Siapa yang taat sama Allah berarti taat sama Rasul, berarti dia mau surga. Tapi siapa yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, juga tentunya pasti orang itu bermaksiat kepada Rasul, maka artinya secara langsung dia telah menolak surga. Dia udah kagak mau surga. Berarti tolak ukurnya di mana? Sejauh mana ketaatan kita sama perintah. Yang ngejar perintah, yang berusaha memaksimalkan diri di dalam mengamalkan perintah untuk bisa menerapkan perintah, bagus. Alhamdulillah. Berarti itu sudah sesuai dengan yang Nabi perintah. Ustazah, saya sampai hari ini belum bisa tahajud, tapi alhamdulillah kalau sholat wajib mah gak pernah tinggal. Alhamdulillah. Ustazah, sampai hari ini saya masih bolong-bolong duha, entar ngerjain, entar kagak. Alhamdulillah. Kan apa yang ku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau apa yang aku perintahin, kata Nabi, lakuin yang kamu bisa. Tapi kalau udah soal wajib jangan tawar menawar. Lagi males sholat isya, jangan nawar. Lagi males sholat subuh, jangan nawar. Kan gitu ya. Hari ini kayaknya udara lagi apa tuh? Misalnya ini kan lagi adem, misalnya lagi panas, lagi terik. Aduh, hari ini lepas kerudung dulu, nggak bisa. Kagak bisa nawar kalau buat begitu. Ya. Kalau untuk yang namanya kerjaan baik, ketaatan, lakuin sebisa kita. Tapi kalau untuk apa? Untuk yang Allah larang, untuk yang Rasul larang, kita disuruh fantahu, berhenti. Jadi kalau seumpamanya kita ngerasa aneh masih doyan sama ghibah, nah gitu kan, aneh masih doyan sama ghibah, berarti solusinya apa? Berhenti. Itu kagak ada tawar menawar, nggak ada istilah bahasa gini, ya kita pelan-pelan dong. Biasanya dulu kalau ghibah 5 jam, sekarang udah 2 jam. Gitu. Iya, boleh begitu. Kalau urusan perkara yang dilarang tuh perintahnya fantahu, berhenti. Jadi nggak ada istilah namanya pelan-pelan, nggak ada, suruh berhenti gitu. Walaupun hakikatnya dalam penerapan kita seringkali perlahan-lahan. Ya, dan itulah kenapa kalau ada orang suka nanya, kenapa sih kok kita sama dosa itu balik lagi? Karena kita nggak berhentinya secara menyeluruh, kita berhentinya perlahan-lahan. Kayak ada orang umpamanya bilang, saya pengen berhenti rokok. Bapak-bapak suka pengen berhenti rokok, pengen doang. Kan gitu. Begitu dia mau nerapin, dia lakukan penerapan pelan-pelan. Perlahan-lahan penerapan rokoknya. Dari yang tadinya sekian bungkus, berhasil nggak? Cenderung berhasil. Tapi seumpamanya dia memilih untuk berhenti secara instan, berhenti, nggak mau rokok, jauh lebih berhasil. Itu pasti. Karena yang namanya Allah suruh, nggak mungkin itu bertentangan dengan kemampuan kita. Jadi kalau ada orang bilang, Ustazah saya mau duha tapi masih sulit, saya percaya. Tetapi kalau yang namanya yang diharamkan Allah, dia mau berhenti sulit, nah saya kurang percaya. Kenapa? Kalau bicara sulit, enggak, hawa nafsu kita yang enggak mau.
Karena Allah nggak mungkin tiba-tiba nyuruh kita berhenti ngelakuin dosa kalau di situ adanya kesulitan untuk kita si pelakunya. Hakikatnya mudah kalau diiringi dengan tekad. Hakikatnya mudah kalau kita diiringi dengan kemauan. Tapi apa yang bikin kita kok susah ya? Pengen sabar. Kok susah ya? Pengen nahan mulut dari ngomong kasar. Kok susah ya? Kita kepengen berlemah lembut sama orang. Enggak susah hakikatnya, Bu. Yang bikin dia itu susah, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Yang selama ini selalu mengelabui kita untuk kita kembali lagi melakukan kesalahan di atas kesalahan. Maka ada seorang orang soleh bilang gini, perkara nanti yang paling bikin nyesel. Nyesel siapa? Kita nyesel di hari kiamat. Itu saat kita nyesek dada ngeliat ibadah kita di dunia ada di timbangan ibadah orang. Itu yang paling bikin nyesek dada. Ya Allah, aneh yang puasa kok ada di dia pahalanya. Aneh yang sholat kok ada di dia pahalanya. Aneh yang sedekah kok ada di dia pahalanya. Ternyata sebabnya apa? Ternyata dari hal yang sederhana, dari riba. Kan gitu, saat kita ghibah kita berarti lagi infak. Tapi infaknya bukan duit, infaknya ibadah kita. Infaknya pahala kita. Maka nanti di akhirat ada orang yang nyesel gara-gara dosa. Ada orang yang nyesel gara-gara terlambat sholat. Ada orang yang nyesel karena ninggalin sholat. Ada yang nyesel. Tapi ternyata penyesalan yang paling disesalkan saat dia tahu di dunia dia ibadah, tapi pahalanya gak ada di dia. Pahalanya ada di orang. Pahalanya ada sama orang. Tahu begitu dia lagi dihisab, lagi ditimbang amalnya, begitu dia nengok, ya Allah, itu kan puasa aneh. Ya Allah, itu kan sholatnya aneh. Ya Allah, itu kan sedekah aneh. Ya Allah, itu kan wiridnya aneh. Ya Allah, itu kan sholawatnya aneh. Tapi ternyata pindah pahala itu semua kepada timbangan orang yang ternyata di dunia jadi bahan pembicaraan dia. Yang ternyata di dunia itu jadi bahan bincangan dia. Yang ternyata di dunia jadi bahan ledekan dia. Tapi ternyata sama Allah dibikin penyesalan yang tiada tara. Begitu dia nanti di akhirat dihadapkan oleh kenyataan pahala ibadahnya gak ada sama dia tapi ada sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya. Jadi kalau bicara tentang ngomongin orang gitu ya. Solusinya apa sih Ustazah? Solusinya itu berhenti aja. Berhenti mulut pertama dari mengawali. Belajarnya gitu pertama. Karena kita bisa bikin berhenti diri kita, kita belum bisa ngeberhentiin orang dari berbuat salah. Jadi step awal orang mau berhenti dari ghibah itu, pertama yang perlu dia lakuin mulut dia sendiri berhenti dari ngomongin orang. Jadi kalau dia yang tahu berita, dia ngunci. Sampai ada orang yang gak sengaja negor dia, udah tahu belum kabar si ini? Kabar apa? Gak tahu, tapi gak mau tahu juga deh. Gak usah cerita juga gak apa-apa. Kagak usah. Itu tahap pertama. Itu tahap pertama. Jangan repot kasak-kusuk kesana kemari. Selama ini kita ngapain? Repot katanya. Pertemanan kita belum bisa. Nih kita pengen berhenti ghibah, susah bener. Duduk sama dia bentaran ngomongin orang. Duduk emang begitu. Emang setan selalu jadi yang kesekian. Ente duduk berapa orang? 2 orang. Setan yang ketiga. Ente duduk berempat, setan yang kelima. Ente duduk berlima, setan yang keenam. Setan gak bakal lepas dari kita. Tapi kita punya prinsip. Prinsipnya tergantung diri kita. Jadi begitu kita tahu satu kabar, mau ini valid ataupun tidak. Valid sekalipun juga, kita milihnya diem aja. Gak mau ikut-ikut kalau urusan yang kayak gitu. Gak mau ikut-ikut kalau urusan yang mulai-mulai ngomongin orang, kagak mau ikut
Kalau urusan yang namanya sifat-sifat bawa-bawa cerita tentang orang gak mau. Belajar dari diri. Saat ternyata kita di tengah-tengah belajar untuk nyetopin diri. Tapi masih ada orang yang terus menerus. Ada aja bawa kabar, ada aja bawa berita. Solusinya gimana Ustazah? Ada dua nih, antara bungkam, antara beranjak. Kamar mandi dulu ya, kebelet. Atau bungkam, di mobil mau gimana, mau turun, tabrak. Gak bisa kan? Lagi di mobil, lagi bareng-bareng, ternyata semua lagi pada ngebahas. Semua lagi pada ngomong. Solusinya gimana itu Ustazah? Kalau ente turun, ente ketabrak. Berarti gak bisa kan? Pilihannya apa? Jangan dikomentarin. Jangan diladenin. Jangan disahutin. Begitu. Itu kalau keadaannya nggak mungkin kita kemana-mana. Ya, kadang-kadang di pengajian juga gitu. Udah duduk ngetekin tempat setengah mati gitu. Udah duduk, tahu-tahu di situ orang lagi pada ngomongin. Lagi ngomongin orang lain, ngomongin yang lebih depan bisa jadi. Ngomongin yang telat datang ke depan bisa jadi. Ada aja. Terus ngapain? Jangan nyaut. Diem aja. Gimana soalnya kalau mau bangun tempat kita disabet katanya. Diambil sama orang. Jangan nyaut. Diem aja. Itu upaya pertama. Sehingga lama-lama kita yang udah terbiasa nggak mengawali, terbiasa nggak menimpali, orang paham siapa kita. Kita bukan orang yang suka membicarakan orang lain. Kita bukan orang yang biasa ngebicarain orang lain. Jadi kalau dulu dikenalnya ini berita apa yang dia kagak tahu, semua juga dia tahu. Kalau dulu dikenalnya begitu. Begitu dia sudah mulai memilih fantahu, berhenti, berangsur-angsur apa yang dikenal tentangnya dulu berubah menjadi sesuatu yang dikenalnya dengan hal yang baru. Orang ini adalah orang yang paling tidak pernah membicarakan orang lah. Pikirinnya gitu aja. Jadi tiap kali kita mau mulai ngomong, pikirin, ya yang gara-gara nih ngomong begini, pahalaannya pindah ke dia lagi. Rela gak tuh kira-kira kita? Gak rela kita. Sayang. Kadang yang tahajud kita, yang udah puasa nahan lapar kita, yang udah zikiran gak berhenti mulutnya kita. Tahu-tahu yang terima pahala dia. Seberapa seseknya tuh kita? Iya, maka ulama bilang yang paling bikin kita nyesel. Itu nanti di akhirat tuh saat kejadian itu terjadi pada kita. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah jagain jangan sampai itu semua terjadi sama kita. Insyaallah amin amin ya rabbal. Dan ulama juga bilang, Bu, siapa orang yang pengen hatinya dilapangin? Itu kan tujuan kita semua. Pengen punya hati lapang, pengen punya hati tenang, pengen punya hati bahagia, pengen punya hati jauh dari penyakit-penyakitnya, pengen punya hati itu kalau bisa dikasih sama Allah lapang, selamat dari kesengsaraan, selamat dari ketakutan. Itu kita banget tuh. Selamat diri kita dari apa? Wabil khusus dari ghamarat sakaratul maut, dari keadaan di mana pedihnya menghadapi sakaratul maut. Itu hal-hal yang paling menakutkan. Hal-hal yang paling bikin kita bimbang, hal-hal yang paling bikin kita galau. Iya, galau itu bukan cuma tentang harta ya. Galau itu bukan cuma tentang masa depan, tapi bisa jadi orang-orang soleh itu kekhawatiran mereka bukan sebatas uang, bukan sebatas masa depan, tapi yang dipikirkan sama mereka kalau wafat diwafatkan dalam keadaan sesakit apa, ya semengerikan apa, semenyeramkan apa. Ternyata bilang siapa yang pengen hatinya lapang, tenang, damai, tidak merasakan kekhawatiran baik dalam perkara dunia sampai perkara akhirat. Wabil khusus yang ditakutin tentang namanya sakitnya sakaratul maut. Apa yang perlu dia lakuin? Hendaknya dia memperbaiki ibadah secara rahasianya lebih ketimbang ibadah secara terang-terangannya. Lihat tuh Bu,
yang diajarin gimana caranya ngelawan hati, memperindah ibadah yang gak kelihatan daripada ibadah yang kelihatan. Memperindah ketaatan yang gak kelihatan ketimbang taat yang kelihatan. Kita kalau main getol-getolan taat, dilihat seneng kita nih. Nih hati kita nih punya rasa kalau kebaikan kelihatan seneng. Walaupun itu rananya bahaya. Karena khawatir adanya gitu kalau ngerjain kebaikan dilihat sama orang dipuji, hati kita happy, kan itu bahaya. Kalau cuman seneng aja taruh deh. Tapi kalau sampai bahagia, seneng, nyari, nyandu. Kayak yang orang-orang udah kejadian, ibadahnya cuman mau kalau kelihatan. Nah kalau kagak kelihatan dia belum tentu mau berbuat. Ini udah penyakit kronis nih. Namanya ibadahnya betul-betul ria. Ini yang disebut dengan syirik sembunyi, ibaratnya gitu. Nah, buat kitanya belajar tuh. Pelan-pelan kalau berbuat baik nggak harus dilihat. Sama Bu, belajar dari mana? Dari rumah. Ibu-ibu tuh paling bisa ngerjain pahala nggak kelihatan belajar dari rumah. Tolak ukur sabarnya dari rumah. Tuh ngerapiin lemari, ngerapiin dapur, ngerapiin rumah dengan bersihnya. Suami kan gak melulu lihat. Belajar gak ngebangkel dari rumah deh. Aku udah capek bersihin lemari, gak jadi dapat pahala. Aku udah capek bersihin dapur, gak jadi dapat pahala. Aku udah capek ngurusin anak dari pagi, gak jadi pahala. Paling enak kita belajar dari rumah. Ada kerjaan-kerjaan rumah yang kita bisa perbuat, kita gak perlu cerita sama dia. Gak perlu ngomong sama dia. Ustadzah, dia kalau kagak diomongin kagak nyadar-nyadar. Biarin aja. Toh emang kita ini berbuat bukan diajri nas. Bukan karena manusia. Tapi kita itu belajar berbuat karena Allah. Kalau dari perkara urusan begitu aja kita main saling tuntut menuntut. Apalagi urusan taat. Apalagi urusan taat, pantes orang yang sedekah atau yang berbuat taat secara rahasia makin kesini makin sedikit. Karena orang lebih seneng kalau kebayaannya terlihat ketimbang kagaknya. Lebih seneng yang dia buat dilihat orang daripada yang gak kelihatannya. Sampai kadang-kadang maaf nih Bu ya. Orang kalau dikasih kerjaan jadi panitia aja. Dipajang di depan sama dipajang di belakang, senengan di depan. Senengan di depan, kalau dikasih di belakang malah nanya kenapa aneh di belakang. Kebayang gak? Itu kan taat juga. Tujuannya itu mau khidmahnya, tujuannya itu mau kerjanya, atau tujuannya mau cari pamornya. Saat dikasih tugas yang gak kelihatan, protes dia. Kenapa? Kok kita malah di belakang? Kenapa? Kok kita gak ditaruh di depan? Kenapa? Kok yang nyambut tamu-tamu VIP dia? Kenapa? Kok kita malah disuruh bagian dapur? Kok kita, ya Allah dia kagak tahu. Kalau kerja bagian dapur ikhlas dapat magomnya setinggi apa. Dia kagak paham tuh tentang hitung-hitungannya pahala. Dia gak paham. Seorang ulama bisa diangkat derajatnya sama Allah. Alim ulama bisa menjadi orang yang mendapatkan titel sebagai ulama gara-gara sabarnya dia menjadi apa? Menjadi khadim di dapur. Menjadi ahli khidmat tapi di dapur. Gak kelihatan emang. Kucelnya gak kelihatan. Boro-boro orang lihat dia. Tapi kan ada Allah. Peduli apa sama mata orang? Orang mau lihat gak lihat emang ngasih kita apa? Orang lihat gak lihat emang untungin kita apa?
yang ada dilihat makin berpeluang merusak amal ibadah kita. Justru yang makin gak kelihatan makin selamat dari rusaknya pahala ibadah. Tapi orang gak nyadar, gak sadar, mereka malah justru terbalik terbuai. Yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah pandangan manusia, pandangan mata manusia yang gak nguntungin sama sekali buat dirinya. Dan kita belajar dari apa? Ngejar ampunan dosa kan. Nah kalau main kejar-kejaran ampunan tapi dosanya terus kita juga kumpulin, dosanya juga terus kita timbun, terkhusus dosa yang justru gak kelihatan, yaitu dosa hati. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling merusak keimanan. Itu yang paling merusak semua ketaatan. Yang kita mau selamat dari itu semua. Oleh karena itu dengan kita yang hadir di majelis ilmu, sering duduk di majelis ilmu, sering belajar di tempat majelis ilmu, apa nih yang perlu kita bekalkan diri kita? Yuk sebagaimana Imam Ghazali ngingetin kita. Saya merasa heran dengan orang yang selalu merapikan penampilan lahiriahnya, memperindah penampakannya, memperindah pakaiannya, memperindah riasannya, memperindah secara lahiriahnya pokoknya. Perbuatannya dan lain sebagainya, namun mereka terlupakan untuk memperindah batinnya. Lupa untuk memperindah hatinya. Lupa untuk menghiasi batinnya. Orang-orang semacam ini kata Imam Ghazali adalah orang yang sangat aneh. Orang yang sangat heran, orang yang sangat membingungkan. Sementara mata manusia hanya melihat luarnya kita. Adapun Allah hanya mau melihat batin kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatan kita dalam memperbaiki diri saat kita bermajelis itu besar. Duduknya kita nuntut ilmu itu kesempatan kita buat menata diri itu besar. Buat menata hati besar. Kesempatan kita buat ngumpulin pahala besar. Justru belajar dari apa? Yuk pelan-pelan ngerjain taat yang gak kelihatan ketimbang taat yang kelihatan. Makanya ibadah malam itu pahalanya lebih besar daripada ibadah siang. Karena ibadah malam mata orang gak banyak. Ibadah siang mata orang banyak. Sholat malam, sholat sunnah. Sholat siang di sunnah juga nih. Pahalanya tapi bisa beda. Duha sama tahajud gak sama. Tahajud pahalanya berkali-kali lipat. Kenapa demikian? Karena dikerjakannya di waktu malam. Dan cenderung mata orang semua sedang terlelap. Gak ada orang yang lihat. Tapi adapun kita duha, kita bisa ngerjain di mana tempat. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di mana lagi? Bisa di masjid, bisa di pengajian. Mata orang tertuju sama kita. Beda sama pahala-pahala malam yang kita kerjain. Gak sama. Kenapa? Karena ibadah yang secara rahasia lebih besar di sisi Allah ketimbang ibadah secara terang-terangan. Sama belajar lagi. Kalau ngasih amplop, kondangan buat orang. Kalau gak harus naruh nama, gak usah taruh nama. Bantuin orang buat infak di jalan Allah. Bantuin orang buat infak. Sedekah pengajian, sedekah mauludan, sedekah Isra Mi'raj, ngasih ustazah, umpamanya gitu ya. Kagak ada nama, itu jauh lebih menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan pahalanya ketimbang mau kelihatan. Ketimbang mau ketahuan. Ketimbang mau dilihat. Belajar dari hal-hal sederhana. Belajar dari hal-hal biasa. Kadang-kadang yang bikin kita sedih itu, kita kehilangan pahala kita yang kita keluarkan gak seberapa. Tapi pengennya kelihatan udah kayak ngeluarin berapa aja. Contoh, ada orang sedekahnya 100 ribu, 200 ribu, tapi bilangnya 3 kali. Hilang kan tuh. Cerita kesana kemari, hilang kan tuh pahalanya. Sementara di sana ada orang sedekah 10 juta, sekian juta, tapi malah titip pesan
jangan cerita, jangan ada yang tahu, jangan sampai ketahuan, malah nulis hamba Allah, malah ngasih pesannya itu doain aja, nggak ada embel-embel lain, nggak ada bahkan ngasih nama, nggak ada bahkan ngasih tanda-tanda. Dia mau didudukin di mana tempat bodoh amat, nggak ada yang namanya ceritanya pengen dispesialkan. Jaminan tuh Bu, tuh orang-orang yang kayak gitu orang-orang yang paling beruntung daripada orang yang cuman apa? Cuman mungkin barangkali nggak seberapa, tapi udah hebohnya luar biasa. Yang paling nyakitin apa? Begitu ibadahnya dibuka kan? Begitu dia berkoar-koar dengan keangkuhan dan kesombongannya. Yang dia kasih nggak seberapa, tapi rusak semua pahala. Sementara di sana ada orang yang ngasih jumlahnya tak terhingga. Tetapi mereka bisa jadi menjadikan itu sarana pahala yang begitu luar biasa. Gitu juga kebalikannya. Kita balik aja keadaannya. Ada orang merasa ngasih udah gede banget. Ada orang ngasih luar biasa. Sampai karena dia merasa ngasihnya gede, sampai dia ngerasa dirinya paling layak mendapat perlakuan yang istimewa. Ngerasa dirinya paling layak diorangin. Ngerasa dirinya paling layak dihormatin. Luntur enggak tuh pahala? Luntur. Enggak dapat apa-apa kan? Subhanallah. Begitu ditimbang, ada orang sedekah juga, enggak seberapa. Hidupnya pas-pasan, keadaannya penuh kesulitan, tapi dia enggak mau kehilangan momen keberkahan. Pengen ngedapetin kebaikan seperti yang didapat oleh orang-orang kebanyakan. Pengen juga dong infak, pengen juga dong dapat pahala. Apa yang terjadi? Dia ngasih enggak seberapa. Tapi begitu dia kasih, dia lebih malu. Dia ngerasa uangnya enggak seberapa. Dia ngerasa dia malu. Di sana banyak orang yang ngasihnya lebih besar dari anggaran dia. Dari angkanya dia. Bukan sombong tapi malu. Padahal itu batas kemampuan dia. Yang dia keluarin itu bisa dibilang tabungan eman-emannya dia. 50.000, 100.000 ongkos nyekak. Tapi dia bela-belain. Sayang, pengen dapat pahala juga. Barangkali gak nyampe 50. Emang dompetnya cuma ada 50. Dia bisa ngumpulin uang setengah mati buat nyisipin duit sebanyak itu. Tapi saat dia ngasih gak ada kesombongan. Saat dia ngasih gak ada harapan. Dia tahu nilainya gak seberapa. Tapi Allah yang maha besar gak pernah melihat perbuatan dengan cara yang kecil. Allah yang maha besar selalu melihat setiap perbuatan hambanya yang diiringi dengan ketulusan. Berupa walaupun nilainya kecil tetapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngasih yang satu dengan rasa malu. Sementara yang satu ngasih dengan rasa bangga, dengan rasa besar hati, dengan rasa tinggi hati. Beda dua orang ini saat amal ibadahnya dihisab. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih dengan jumlah yang besar tapi diiringi dengan tinggi hati. Gigit jari. Yang ku kasih gak sedikit kan, tapi ternyata dia gak dapat apa-apa. Sementara di sana ada yang ngasih sedikit, ternyata begitu dia lihat pahalanya nggak punya kira. Kata dia bilang, ya Rab, min aina hadha? Dari mana ini semua? Aku tidak pernah melakukan ini semua. Aku nggak pernah ngasih ibadah sebanyak ini. Aku nggak pernah sedekah sebanyak ini. Allah bilang, dari luasnya hatimu, dari lapangnya hatimu, dari tunduknya rasa malu kepadaku. Dari besarnya harapanmu, mungkin saat dia ngasih dia bilang, ya Allah saya malu baru bisa ngasih segini. Andai aku punya rezeki lebih pasti aku beri lebih ya Allah. Andai aku punya rezeki lebih pasti aku kasihnya lebih ya Allah. Sementara di sana ada orang yang sudah ngerasa dirinya ngasih besar. Tapi di hatinya bilang, ini kira-kira kebesaran apa enggak? Jangan-jangan kebanyakan, beda kan? Beda. Maka orang yang pengen hatinya lapang, orang pengen hatinya selamat, orang pengen hidupnya merasa tenang. Apalagi ketakutan yang paling ditakutkan, ghamaratus sakaratul maut. Rasa gejolak takut yang kita membayangkan tentang sakaratul maut.
Semua itu ternyata bisa lenyap, bisa diangkat kata ulama. Dengan cara apa? Perbaiki amal ibadah secara rahasia. Ya, ketimbang amal ibadah yang kamu kerjakan secara terang-terangan. Dan itu belajar untuk diri kita sendiri. Jangan nanti ibu pikir, ayo deh kita ibadah secara rahasia. Kalau gitu kita kagak usah berdahan di rumah aja, kagak ada orang yang lihat. Ini beda kasus. Kalau gitu kita nggak usah hadir pengajian dah, malu katanya. Kita ibadahnya secara diam-diam aja. Kita streaming aja di rumah. Ini beda kasus. Kalau untuk ibadah berjamaah semacam ini nggak bisa disamain sama yang tadi saya uraikan. Ibadah yang rame-rame kayak gini justru penting untuk semakin diramaikan. Kenapa ibu-ibu? Karena hari ini orang kalau berbuat kemaksiatan udah nggak sendiri-sendiri. Ini zaman kita nih zaman unik. Akhir zaman ini zaman yang luar biasa. Orang hari ini kalau bermaksiat udah nggak sendiri-sendiri. Rame-rame bu. Berjamaah dia kalau bermaksiat. Kalau dulu maaf nih orang mau minum minuman terlarang aja, ngumpet. Kalau sekarang pesta pora. Kalau maaf dulu nih orang nauzubillah min dzalik, kalau dia mau berbuat perbuatan mesum, perbuatan zina, itu ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang udah nggak ada yang begitu. Berjamaah iya mereka ngelakuinnya. Nauzubillah, dan masih banyak lagi dari kemaksiatan yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang sudah berada di zamannya orang ngelakuin kemaksiatan itu secara terang-terangan. Maka kalau sudah berada di titik itu, hendaknya kita pun yang melakukan ibadah secara berjamaah harusnya lebih ramaikan, lebih umumkan, lebih kita penuhkan orangnya. Ya kalau enggak nih ibu-ibu nih seenggaknya punya tanggung jawab. Kalau hadir kajian saya malu kalau nenteng diri doang. Nenteng orang, bawa orang, ajak orang. Jadi kan seenggaknya kalau yang tadinya kamu doang, jadi ada orang lain yang ikut. Kecantol nggak kecantol urusan belakangan, ajak aja yang penting, seret aja yang penting. Coba kalau setiap yang pengajian itu punya kesadaran begitu, berarti kan pengajian selalu berkali-kali lipat orang yang hadir ya bu ya, selalu ramai. Nah kita mestinya sudah di titik ini sekarang. Jadi besok kita pasang niat, kan ini tawakufan. Nanti kalau ada pembukaan pengajian di mana tempat, saya mau hadir kajian, insya Allah saya mau nerapin apa yang Nabi perintahkan, mandal ala khair kafa'ilih. Pengen gak kita hadir di pengajian yang datang kita tapi dapat pahalanya double, dapat pahalanya triple. Nah, gimana caranya? Yaitu duduk di pengajian yang sama tapi bawa orang, bawa temennya yang datang itu pahalanya juga kita dapat. Jadi datangnya satu badan, ya bawa badan yang lain, kita dapetin pahala sebanyak bilangan orang yang kita bawa. Sebanyak bilangan orang yang kita bawa. Apalagi ketua-ketua rombongan tuh biasanya paling banyak ngantongin pahala tuh. Ketua-ketua rombongan yang, woi ayo ngaji, kita kesini, ngajakin orang. Sampai bisnya penuh, sampai itu. Tuh kepala di bisnya ada berapa? Ada sekian jumlahnya 59 orang. Sebanyak itu juga badan dia satu, tapi dia ngantongin pahala 59 orang. Dia bawa tuh. Begini juga hadir pengajian. Ajakin orang, yuk datang yuk, situ ada pengajian. Kemana? Aduh deh kita udah kesiangan nih, bentar doang. Ayo ngaji dulu bentar, ayo bentar. Ampe gerak, ampe ke bawah, ampe duduk, ampe hadir. Apalagi sampai bisa istiqomah. Duduknya sendiri, pahalanya 2. Yang keajak 3, pahalanya 3. Yang keajak 4, pahalanya 4 dan seterusnya. Dari status aja yang ibu pajang udah bikin orang bergerak, udah bikin orang lihat, ibu dapat pahalanya. Dari share-sharean yang ibu share, orang berbuat, orang bertindak, apa yang mereka perbuat berkat share-nya ibu, berkat statusnya ibu dapat pahalanya semua. Ibu kecantol pahalanya semua. Dan inilah kita semua alhamdulillah, kita di bulan Rajab pengen banyak-banyakin diri kita meraih pahala.
terlebih di balik pahala itu semua adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita paling butuh, yang kita paling mau. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita ini orang yang punya banyak kekurangan. Kita sadar kalau kita ini pengen terus-terusan membersihkan diri kita dari dosa. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ya Allah, yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Allah berikan sembuh yang sempurna insyaallah. Khusus kita doakan yang menitipkan doanya Al-Habib Ali Ridha bin Idrus Hashim Al-Attas. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, Allah pulihkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua sakitnya, diberikan keafiatan yang menyeluruh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan masing-masing diri kita, kerabat kita, ahli keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waja'alna waja'alhum ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahhib bin idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'u zamzam yugri'ukumus salam wa yaqul laka alla tadurruni wa yaqul laka an takuni shifa' min kulli da. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man talibiha wa ala man syaribiha wa ala man salafuna salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk yang berpulang ke rahmatullah, Agus Widodo bin Suroso dan segenap ahli keluarga kita, keluarga Sahibatul Bait, Bapak Hamzah, Hamzah Hanafi, dan juga sekaligus hari ini haulnya, dan juga Siti Rusdah, dan juga Hajatuti Azizah, dan segenap kerabat ahli keluarga kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah, bil khusus keluarga besar daripada Sahibatul Bait yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, menempatkan tempat terbaik di sisinya, menjadikan kuburnya senantiasa raudhatan min riyadhil jannah, dan semua pahala yang hari ini dibaca, dilakukan, diperbuat oleh anak dan ahli keluarga dan semua yang hadir, mudah-mudahan mengalir deras kepada mereka semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul. Tamam kullu ila hadratir rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti ajmain. Thumma ila al-khusus liman dzakarna asma'ahum walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatal muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashshahum bi rahmatil maghfirah wa yaskinuhumul jannah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.